Baik, kali ini kita akan belajar mengenai error handling di store prosedur. Jadi, ketika kesalahan terjadi di dalam store prosedur, penting untuk menanganinya dengan tepat, seperti melanjutkan atau keluar dari eksekusi blok kode saat ini, dan bisa mengeluarkan pesan kesalahan yang berarti atau bisa kita modifikasi. Jadi, MySQL menyediakan cara mudah untuk menentukan handler dalam menangani error. Deklarasi error handling adalah sebagai berikut: declare action handler for condition value statement. Kita lihat di sini, action-nya itu adalah continue atau exit ya. Kalau continue artinya apabila error ditangani atau ditemukan, apakah program akan dilanjutkan atau berhenti sampai situ ya. Jadi kalau continue artinya kalau error ditemukan atau ditangani, maka program tetap berjalan, dilanjutkan. Sedangkan apabila exit, artinya kalau error ditangani atau ditemukan, maka eksekusi program berhenti di situ. Nah, kemudian untuk condition value dapat berupa nilai MySQL error code, kemudian bisa juga berupa nilai SQL state, SQL warning, not found, kemudian bisa juga yang dikaitkan dengan kode error tertentu. Sedangkan untuk statement dapat berupa pernyataan sederhana atau pernyataan gabungan ya, bisa diberikan kata kunci begin dan end. Contoh-contoh error handler adalah sebagai berikut ya. Declare continue handler for SQL exception set var error sama dengan 1. Artinya jika tidak ada lagi data yang bisa di-fetch dalam kursor atau dalam query select into, maka set nilai variabel var error menjadi 1 dan eksekusi tetap dilanjutkan karena di sini declare continue. Nah, untuk contoh kedua, statementnya sebagai berikut: declare continue handler for not found set no raw found sama dengan 1. Artinya jika tidak ada lagi data yang bisa di-fetch di dalam kursor, maka nilai variabel no raw found menjadi 1 dan eksekusi tetap dijalankan ya, karena di sininya continue. Nah, contoh berikutnya adalah declare exit handler for SQL exception. Di sini dilingkupi oleh begin dan end. Kemudian ada perintah rollback. Setelah rollback, jadi statementnya itu kan lebih dari satu ya. Pertama statement rollback, kemudian statement select. Sehingga dilingkupi oleh begin dan end. Atau harus di dalam begin dan end. Ya, statement pertama adalah rollback, titik koma, kemudian statement kedua adalah select. Ini adalah pesan kesalahannya ya. Nah, handler ini melakukan proses rollback ke operasi sebelumnya, mengeluarkan pesan kesalahan, dan keluar dari blok kode. Karena apa? Karena declare exit handler. Jadi, apabila ditemukan error, maka eksekusi program berhenti sampai situ ya, tidak dilanjutkan. Baik, di sini ada prioritas ya, prioritas pada saat MySQL memanggil handler. Jadi, MySQL akan memanggil handler, maksudnya error handler, itu dari mulai yang paling spesifik sampai ke yang umum. Contohnya begini, apabila kita memiliki beberapa handler sekaligus, maka yang dieksekusi pertama kali adalah handler yang memiliki kode kesalahan. Nah, kemudian setelah itu MySQL akan menjalankan error handler yang memiliki kode SQL state. SQL state itu adalah kode error, tetapi yang bisa dipetakan ke beberapa kode error ya. Jadi ini kurang spesifik dibanding yang nomor 1 ya. Jadi satu kode error SQL state itu mewakili beberapa error gitu ya, sehingga tidak spesifik. Jadi yang nomor 2 ini adalah urutan kedua prioritas MySQL dalam menjalankan handling error. Kemudian prioritas yang ketiga menggunakan SQL exception atau SQL warning. Nah, ini adalah kesalahan yang paling umum. Jadi apapun kesalahannya, kalau kita tidak tahu kodenya, itu kita bisa menggunakan error handling yang SQL exception.
Baik, di depan kita ini ada soal nomor 1, ini adalah prosedur membuat daftar email dengan kursor. Ini adalah prosedur yang sebelumnya ya, pernah kita buat. Misalkan yang ini kita jalankan, ya, kita kopas dulu. Nah, kita bekerja di skema atau database HR, maka kita kopas di sini. Nah, kemudian pada saat kita menjalankan prosedur, kita memilihnya dengan angka 700 misalnya seperti ini ya. Nah, coba perhatikan di sini. Kita memanggil prosedur, kemudian menginputkan parameter inputnya 700. Yang keluarnya adalah kosong. Ini maksudnya apa? Apakah ini ada kesalahan? Ini kan nggak jelas ya. Apakah tidak ditemukan data dengan nomor departemen 700? Ini programnya tidak error, tapi data yang diinginkan tidak ada. Nah, sehingga ini membingungkan. Nah, sebaiknya untuk hal-hal seperti ini ada penanganannya. Di sini kita sudah membuat handler, yaitu actionnya itu continue, kemudian condition value-nya adalah for not found, kemudian ini statement-nya adalah menyatakan Cimol sama dengan 10. Artinya, kalau tidak ada lagi data yang ditemukan, maka kita menetapkan Cimol sama dengan 10. Setelah itu kita open kursor seperti biasa, kemudian fetch, into. Nah, kemudian ada if Cimol sama dengan 10 and V nomor sama dengan 1. Ini artinya apabila tidak ada lagi data yang ditemukan dan kita berada di looping pertama. Jadi baru di looping pertama data udah tidak ditemukan. Maka kita akan membuat tulisan sebagai berikut. Kode departemen tidak ditemukan bro. Kemudian baris berikutnya coba kode departemen lain selain yang nomor departemen yang diinputkan ya. Kemudian S kesalahan. Kemudian keluar dari looping. Atau else, ya, else-nya itu kalau data tidak ditemukan, tapi sudah di looping yang kedua, ketiga, dan seterusnya, berarti V nomornya lebih dari 1. If Cimol sama dengan 10 and V nomor lebih dari 1, berarti udah looping yang kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Maka kita hanya keluar dari looping saja, tanpa menuliskan tulisan kode departemen tidak ditemukan. Ya, kita akan coba ya. Baik, yang ini kita copy paste. Kita ganti misalkan jadi 700, memang nggak ada ya. Lihat pesan kesalahannya adalah kode departemen tidak ditemukan bro, kemudian baris bawahnya coba kode departemen selain 700. Tadi kan kita menginput 700 ya. Untuk yang parameter inputnya maka tulisan seperti ini. Nah, ini baru kita paham kan, dibandingkan kalau yang sebelumnya kan begini ya. Kita memanggil atau menjalankan prosedur buat daftar email, kemudian parameter inputnya 700, tiba-tiba seperti ini. Ini kan maksudnya apa? Tidak ada error, tapi datanya kosong gitu ya. Sebaiknya diberikan pesan ya. Nah, itu yang disebut dengan handling error. Nah, sekarang kita akan membuat kesalahan lagi. Misalkan kita melakukan fetch into, tetapi ke variabel yang lebih dari 1. Di sini ada vemail sama vemail lagi gitu ya. Jadi di sini fetch kur email into vemail, vemail. Ya, kita akan coba. Nah, di sini keluar pesan kesalahan, incorrect number of fetch variables. Artinya jumlah dari variabel fetch tidak sesuai atau tidak benar. Kalau kita mau menggunakan error handling bikinan kita sendiri, kita bisa membuat pesan kesalahan yang dipahami oleh kita sendiri.
Nah, di sini ini adalah kode error ya, 1328 ini kode error, kita akan pakai ya kode error tersebut ya. Baik, di depan saya kita sudah mendeklarasikan atau menuliskan error handler berdasarkan kode kesalahan 1328. Tadi kan 1328 ya. Ini kode errornya 1328. Nah, kemudian perintah atau pesannya adalah select jumlah variabel pada fetch tidak sesuai. Kita akan coba apakah dia akan coba lihat di sini pada saat dijalankan call buat daftar email, lihat pesan kesalahannya. Jumlah variabel fetch tidak sesuai. Jadi sudah sesuai penanganan errornya dengan pesan kesalahan yang di custom sesuai yang kita pahami. Bandingkan dengan yang sebelumnya. Di sini incorrect number of fetch variable. Di sini kita bikin pesan kesalahannya custom, bikinan sendiri. Nah, ini untuk yang handling error ini, kebetulan action-nya adalah exit ya. Nah, gimana kalau kita ganti menjadi continue? Karena action itu ada dua macam, yaitu continue dan exit ya. Kita ganti menggunakan continue. Ya, kita akan coba. Kita kopas saja dari delimiter sampai ke call-nya ya. Nah, apa yang terjadi? Di sini dia berkali-kali menuliskan pesan kesalahan jumlah variabel fetch tidak sesuai, tapi terus diulang terus ya. Kenapa demikian? Karena action continue artinya apabila ditemukan kesalahan yang ini ya, 1328, apabila ditemukan kesalahan dengan kode error 1328, eksekusi program masih terus berlanjut. Ya, sampai loopingnya selesai misalnya gitu ya. Sampai programnya ya selesai ya. Nah, itu kalau kita menggunakan action continue ya. Dalam hal ini yang ini kurang tepat ya, maka kita akan menggunakan actionnya adalah exit. Baik, untuk pernyataan fetch into-nya kita kembalikan lagi ke pernyataan yang sebenarnya. Jadi vemail into-nya itu cukup 1 vemail. Nah, kemudian kita akan membuat kesalahan pada query select. Jadi di sini kursornya itu kan berisi select email from employees ya. Namun from employees-nya sama kita diberi komentar sehingga nanti tidak terbaca ya. Jadi ini pura-puranya dihapus ya, tetapi tidak saya hapus, saya beri komentar saja. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Di sini tampil di depan ya, bahwa pesan kesalahannya ini adalah unknown column email in field list ya. Di sini kode errornya 1054. Kemudian ini SQL state-nya 42S22. Ini SQL state 42S22 atau kode error 1054. Jadi mau pakai SQL state boleh, mau pakai kode error juga boleh, 1054. Ini artinya apa? Artinya query-nya itu kolom email itu tidak diketahui berasal dari tabel mana ya. Kita akan buat error handling dengan kode error 1054. Misalkan sebagai berikut kita mendeklarasikan handler dengan kode 1054. Pernyataannya adalah query select tidak lengkap ya. Kita akan coba. Coba lihat di sini. Query select tidak lengkap. Jadi sekarang bedakan dengan pernyataan error yang sebelumnya yaitu unknown column email in field list. Kita sudah ganti menjadi query select tidak lengkap.